Ya, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya. Di sini saya akan membuat pembahasan UTS KIDAS yang tahun 2023. Cuman ini untuk yang soal termodinamikanya dulu ya teman-teman. Nah, jadi sudah saya dulu. Saya sudah muncul ya harusnya di screen. Nah, kita lihat di sini soalnya mengenai materi termodinamika. Ini ada senyawa NaN3. NaN3 itu natrium azida adalah dia senyawa kimia yang digunakan di airbag pada mobil. Teman-teman, teman-teman tahu airbag kan ya, kalau yang digunakan untuk mencegah kalau terjadinya kecelakaan pas tabrakan gitu. Nah, ini ketika terjadi benturan, natrium azida itu dalam airbag akan terurai menjadi logam natrium dan gas hidrogen. Nah, ini adalah data-data untuk reaksi yang terlibat di data termodinamikanya. Ada entalpi, delta H, perubahan energi bebas, atau delta G, dan S0, atau entropi molar. Nah, yang pertama, tuliskan reaksi setara penguraian NaN3. Kita tinggal ubah kalimat yang ada di soal jadi bentuk reaksi kan ya. Bentar, ini tanya hilang. Oke. Nah, jadi di soal kan di kalimat pertama, di kalimat keduanya udah dijelaskan ya dengan eksplisit. NaN3 akan terurai menjadi logam natrium dan gas nitrogen. Tinggal kita tuliskan ke dalam bentuk reaksi. Kalau nggak tahu fasanya apa kan kita bisa lihat di tabel ini. NaN3 solid ini menjadi logam natrium, berarti yang kedua ini ya Na solid, jangan tulis yang Na gas. Dan gas nitrogen berarti yang N2. Jangan lupa kalau menuliskan nitrogen berarti dia harus dalam bentuk yang diatomik ya. Jangan lupa disetarakan sama reaksinya. Berarti ini yang setara si atom N-nya ya. Kita kalikan 3/2. Oke, cukup sampai itu selesai jawabannya. Terus yang D, kan nilai delta GF0 untuk Na solid dan N2 gas. Nah, kita perlu tahu kalau Na solid dan N2 gas, logam natrium dan gas nitrogen itu termasuk unsur bebas ya di alam. Termasuk unsur bebas. Ini berarti kita harus emang kayak punya pemahaman terkait unsur bebas itu berarti punya F berarti yang dia tidak perlu kita bikin kembali dong namanya karena kan kita ambil di alam. Jadi untuk nilai entalpinya dan juga energi bebas Gibbsnya pasti nol. Nah, ini penjelasan singkatnya tulis apa nih itu di jawabannya. Mereka termasuk unsur bebas sehingga tidak diperlukan proses pembuatan untuk memperoleh keduanya. Ya udah tinggal ambil aja kan itu di alam. Jadi ya nilai delta GF-nya nol. Delta GF ini kan artinya energi bebas pembentukan. Jadi ngapain dibentuk lagi? Karena mereka itu udah ada ya secara bebas di alam. Selain delta GF-nya nol, delta H-nya juga kan bisa lihat kan di soalnya ini udah nol. Jadi ini nilai X dan Y-nya tuh nol juga.
Kayak gitu aja. Jadi ini harus teman-teman tahu pemahamannya gitu. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke yang C. Berikan penjelasan yang dilengkapi dengan perhitungan kenapa reaksi penguraian tersebut. Jadi ini merujuk yang ke reaksi yang di poin A tadi ya. Kenapa bisa digunakan untuk airbag di sekitar suhu ruang. Kalau airbag bisa mengembang itu berarti kita bisa katakan reaksinya kan berlangsung dengan spontan ya. Karena nggak mungkin kalau ketika kecelakaan terjadi itu si airbagnya harus kita eh, pacu dulu untuk supaya bisa kembang. Dan pasti ada sensor yang bisa membuat dia mengembang ya. Cara kerja airbag itu berarti ketika dia, misalkan kita nginjek rem, kan, berarti kan itu ada kenaikan suhu di sekitar sensor si airbagnya. Maka itu akan memicu dia untuk mengembang. Nah, yang menyebabkan airbag ini mengembang apa? Kalau dilihat dari reaksi penguraian ini, si gas N2-nya kan yang menyebabkan volume dari airbag-nya itu terisi oleh gas. Gitu. Nah, berarti kata kuncinya di sini reaksi spontan. Berarti kita harus buktikan apakah delta G reaksinya itu bernilai negatif. Karena kalau reaksi spontan kan nilai delta G-nya negatif ya. Begitu dari nol. Oke. Gimana cara kita ngitung delta G reaksi? Hmm? Ya, delta G produk, delta G reaktan. Jangan lupa dikalikan dengan koefisiennya ya. Yang ada di produk itu kan unsur bebas, ya nggak sih? Tadi kan kita udah state ya kalau X dan Y-nya 0. Ini kan. Nah, berarti yang ada hanya si NaN3 solidnya aja. 0 kurang delta G-nya natrium adida 93,8. Ya udah, jadi jawabannya itu aja ya. Min 93,8 kilojoule per mol. Juga ada satu cara lain ya untuk menentukan delta G reaksinya ini. Ada persamaan yang menentukan antara energi bebas dengan entalpi dan entropi. Perubahan entropi itu nih. Jadi kita harus cari tahu dulu nih delta H reaksi dan delta S reaksinya gimana. Delta H reaksi sama ya. Eh, Caranya kalau delta H produk kurangi delta H reaktan. Nah, delta H reaksinya langsung kita masukin aja angka-angkanya ya. Yang di produknya kan Na solid dan N2 gas, berarti ini 0. Nol kurangin reaktannya ada nilainya 21,7. Jadi ini min 21,7. Dan cara yang sama kita gunakan untuk menghitung perubahan entropi reaksi ini. Langsung aja ya ke hitungannya, angkanya. Berarti 51,3 tambah, jangan lupa dikali 3/2 ya, karena kan koefisiennya N2 ini 3/2. 3/2 kali 191,6.
dikurang yang NaN3-nya 96,9. Oke, dapatnya 241,8. Jangan lupa ini satuannya tulis juga. Satuannya ikut yang ada di sini ya, Joule per mol Kelvin. Nah, jadi kita kembali lagi ke rumusan ini. Delta G0 sama dengan delta H-nya. Jangan lupa di sini masih satuannya kilojoule per mol ya, sementara si delta S-nya joule. Jadi yang kita makan dulu antara mau kilojoule ke joule atau joule ke joule, joule ke kilojoule dibagi 1000 bebas ya. Ini aja mungkin. Min 21,7 kita ubah ke kilojoule ya. Min karena suhu ruang kan berarti ini 298 Kelvin. 298 kali 0,2418. Oke, jadi kita dapat nilai delta G0-nya dalam satuan kilojoule per mol. Min 93,75 kali. Nah, kita lihat kita mendapatkan nilai yang hampir sama ya dengan yang ada di perhitungan kita pertama tadi. Jadi ini caranya sama aja. Oke. Oke, lanjut yang B. Tentukan nilai Kp untuk reaksi tersebut pada suhu 98 Kelvin. Jadi ini ada persamaannya ya yang mengaitkan antara delta G0 dengan Kp. Kp itu min Rp dan Kp. Kita ubah ke joule per mol ya biar bisa kecoret sama satuan R-nya. Kalau lihat dari yang angka ini dapatnya min 93.756,4. Nilai R-nya kita pakai yang 8, ya. Karena kan satuannya joule. Kayaknya pada 298 Kelvin sesuai keadaan standar. Dan ini lan Kp-nya yang mau dikait. Jadi kita dapat nilai lan Kp-nya 37,842. Nah, untuk dapat nilai K-nya berarti kita pakai perpangkatan ya, basis epsilon. Epsilon pangkat 37,846. Logaritma natural itu kan berbasis E kan, dia nggak kayak eksponen. Kalau misalkan log gitu, log X sama dengan 2. Berarti untuk dapat X-nya ini, kita kan pakai logaritma tadi basis 10. Nah, jadi ini X-nya sama dengan 10 pangkat 2 gitu. Bentuknya kan mirip yang sama ini. Mengingatkan kembali barangkali ada yang bingung gimana ngubah dari 1 ke E.
Oke, kita jadi dapat hasilnya merupakan nilai yang sangat besar ya, sampai 10 pangkat 16. Hasilnya 2,72 10 pangkat 16. Nilai ini sebesar ini memang wajar, karena kan maknanya kesetimbangan itu, tetapan kesetimbangan itu produk perreaktan kan. Kalau nilainya jauh lebih besar dari satu, berarti yang cenderung terbentuk itu adalah senyawa yang ada di produk. Dan ini memang logis kan, karena kalau kita menerapkan airbag, kita ingin reaksi yang berjalan ke produk ini kan, sehingga si natrium asidanya terurai menjadi gas hidrogen. Makanya ini reaksinya berjalan dari reaktan ke produk gitu. Nah, kita lanjut yang kayaknya hitung volume airbag dalam liter yang bisa dihasilkan. Kalau digunakan natrium azidannya 130 gram. Nah, kita mau menghitung volume dari diketahuinya, data yang diketahuinya massa. Kebalik. Nah, gitu. Dari massa kita pengen nyari volume. Berarti yang kita bisa lakukan adalah melibatkan stoichiometri ya, perbandingan koefisien. Nah, berarti massa dari natrium asidanya, lalu kita konversi dulu ke mol. Mol dari NaN3, massa dibagi mm. 130 gram, NaN3 mm-nya berapa ya? 23 tambah 3 kali 14. 23, 42 berarti 65. Oke, angkanya bagus ya. Jadi ini dapatnya 2 mol. Itu adalah mol NaN3. Sedangkan kita ingin tahu volumenya si gas N2-nya kan, yang menyebabkan airbag-nya mengembang. Gitu. Berarti molnya N2 berapa? Dapat 2 kali 2, jadi 3 mol. Oke, kita tinggal ubah ke volume berarti. Bisa menggunakan persamaan gas ideal kan? PVNRT. Yang mau dicarinya volumenya berarti NRT per tekanan. Kan digunakan pada keadaan standar ya ditanyanya, berarti tekanannya 1 atm. Nggak usah masukin angka-angkanya. Nah kan yang R-nya 0,082 ya, karena butuh satuan volumenya. Karena keadaan standar berarti suhunya 298 Kelvin. Apa simpel ya, kita tinggal hitung saja. Jadi kita dapat jawabannya 73,3 liter. Gitu. Oke, yang terakhir. Nah, manakah yang lebih efektif penggunaan si airbag ini pada musim dingin atau musim panas? Nah, kita gimana nyari penjelasannya? Sementara airbag itu kalau kita lihat di jawaban C tadi kan emang selalu didesain untuk berlangsung secara spontan kan reaksinya, karena kita lihat di sini delta G-nya minus. Nah, tapi lebih minus mana si delta G-nya di musim dingin atau musim panas? Yang membedakan keduanya itu berarti beda temperaturnya kan. Kalau di musim panas berarti temperaturnya lebih tinggi. Dan sebaiknya di musim dingin lebih rendah. Nah, kita coba um,
kaitkan lagi dengan persamaan delta G-nya itu. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Ya. Nah, kita lihat nilai delta H dan nilai delta S yang kita dapatkan di poin C tadi. Nilainya kan negatif ya untuk yang delta H. Sementara yang delta S-nya positif. Nah, kalau di sini negatif, delta S yang positif, berarti untuk nilai delta G negatif atau positifnya gimana? Negatif. Sementara yang ini negatif kali positif, jadi pasti negatif kan? Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini memang hasilnya udah pasti selalu negatif. Tapi yang membedakan semakin dia negatif atau enggaknya berarti yang temperaturnya ya. Jadi kesimpulannya gimana? Supaya lebih efektif, dalam artian dia delta G-nya makin negatif, berarti kita butuh temperatur yang lebih tinggi ya. Gitu. Berarti lebih efektifnya di musim panas. Jadi seperti itu ya cara menjawab soal yang tentang pemahaman atau konsep kayak yang poin F ini. Nah, jadi ini udah selesai yang nomor tiganya. Mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan yang nomor tiga ini. Kita lanjutkan lagi di video untuk pembahasan nomor berikutnya.